Saya DP dulu 1 juta, saya lagi nggak punya uang. Itu beneran nggak punya uang. Serius. Jadi satu Pas juta akhirnya itu juga minjem waktu itu. enggak, saya emang ada 2 juta, saya 1 juta buat DP. Satu Ini juta buat bolehnya makan. nanti 1 juta makan bener-bener. Saya Ogi, saya asli Cirebon, cuman tinggal di Tasik dari 2011. Dulunya saya kerja di toko kain, punyanya tantenya saya. Nah, setelah itu saya mulai bikin bikin koko, produksi sendiri, saya ngemaklun ke pelanggan kain saya. Nah, setelah itu udah mulai produksi, saya nyoba-nyoba jualan kayak di lapangan, di alun-alun masjid yang kayak gitu-gitu dulu. Nah, udah kayak gitu, akhirnya bagus, udah mulai bagus, akhirnya mulai grosir, masuk ke toko-toko. Terakhir di 2020 pandemi, saya jatuh lumayan Berdarah enggak? berat aja, luka dalam. Oh, enggak dalam. Lukanya dalam ya. Karena banyak yang macet juga kan, kayak Tanah Abang segala macem, Ya. di Bandung juga, di Cirebon juga, di Tegal Gubuk. Kebetulan saya orang Cirebon, karena banyak yang macet. Terus bukan ketemu sih, nyoba-nyoba di Shopee. Alhamdulillahnya jalan di Shopee. Waktu itu juga saya ada utang kain lumayan banyak sih. Cuman alhamdulillah beresnya di Shopee. Saya juga nggak tahu tuh. Utangnya berapa banyak kok tiap hari? Sekitar 400 jutaan. Nah, Ya. Kebayarnya dalam berapa lama? Itu macet gara-gara pas COVID kan ya? Iya. Pada nggak bayar. Ya. Bayarnya pas setelah ikut MEC. Serius Om? Serius. Ini kita nggak janjian ya? Benar nggak? Soalnya waktu itu saya emang waktu itu saya nyobain buat minjem ke saudara saya uang, makanya saya mesti lebih ngeyakinin kalau ilmu yang saya punya buat jualan di marketplace itu bisa ngejalan, karena ini pakai uang orang ya. Akhirnya saya belajar di situ. Kebetulan lagi itu tuh waktu belajar tuh emang saya lagi nggak punya uang sebenarnya. Loh, tapi waktu itu kan kelasnya lumayan mahal loh Om. Iya, saya lagi itu kan ngomong daftar, saya boleh nggak itu beneran nggak punya uang. Serius. Jadi satu juta akhirnya, itu juga minjem waktu itu. Enggak, saya emang ada 2 juta, saya 1 juta buat DP. 1 juta buat bolehnya makan. nanti 1 juta makan bener-bener. Pas udah kayak gitu, itu sebelum saya minjem ke saudara saya. Nah udah kayak gitu, akhirnya pas 2 bulan itu, pas udah mau ditutup pendaftarannya, alhamdulillah dapat uangnya. Saya masukin situ, akhirnya saya belajar, terus saya udah yakin sama ilmu yang saya punya. Terus kebetulan Om Botak nih baik banget, kalau misalkan nanya di grup dia pasti jawab. Jadi kalau yang lainnya bukan ngejelekin ya. Kalau saya ikut kelas-kelas yang lain, kalau saya nanya itu kadang nggak dijawab. Kadang teman-temannya atau apa, kalau Om Botak dan teman-teman yang itu, Ko Sugeng sama Cirika, itu pasti jawab kalau di grupnya. Makanya saya udah yakin sama ilmu yang saya punya, akhirnya saya pinjem ke saudara. Karena kalau buat jualan koko itu kan kita ramainya paling roh puasa, sebulan sebelum puasa sama puasanya. Oh itu gila-gilaan, bener-bener gila-gilaan. Sampai saya bisa ngelunasin utang saya ke tante saya. Di Shopee juga saya kadang suka sharing-sharing sama teman saya. Jadi kalau misalkan dia lagi nyoba apa gitu, kayak GMV Max ya itu, GMV Max, dia suruh saya nyoba dulu. Saya belum berani nyoba. saya kasih tumbal ke dia. Dia suruh. Bener-bener temen yang baik ya. Ya jorokin aja ya. Gimana ya, bagus cobain dulu. Terus dia nyoba, kadang-kadang kalau malam-malam jam 11-an dia suka nge-WA. Kang ini gini, alhamdulillah kemarin baru ini udah ada yang CO2 katanya. Wah berarti bagus. Cuma saya masih belum berani, karena masih beberapa hari kan. Makanya saya masih tunggu sebulan ke depan lah, kalau dia bagus saya pasti ngikutin. Gitu. Sampai sekarang saya masih belum berani pakai GMV Max. Karena emang yang sebelumnya saya pernah ikut kelas juga,
dia nggak begitu merekomendasiin ke GMV Max. Nah, tapi ya kan sebenarnya kalau jualan coba-coba ya, kita nyoba ini bagus nggak, sini bagus nggak. Kalau kita ketemu pasar yang bagus, kita bisa jalan terus. Kalau nggak ya jangan, cari yang lain kayak gitu-gitu. Kayak misalkan ada yang main di affiliate, saya affiliate cuman 2%. Tapi kalau misalkan musim rame, roh puasa, wah itu banyak tuh yang nge-live-in produk saya banyak banget. Jadi 2% juga jalan? Jalan. Jalan kemana Om? Nah itu maksudnya yang nge-live-in Oh yang produk nge-live-in, saya. iya iya. Ternyata banyak juga. Karena emang saya tahu produk saya musim ramenya roh puasa. Cuman itu aja. Terus yang kalau musim sepinya sama aja, mereka juga pada nggak mau jualin baju saya. Mereka juga sepi soalnya. Sayanya aja susah gitu ya, apalagi mereka ya. Makanya udah. Kalau musim sepinya ya sepi aja. Jadi kalau musim sepi ngapain Om? Kalau musim sepi paling produksi kalau saya. Produksi? Buat nanti? Buat modalnya banyak ya Om? Modal saudara juga. Ada saudara juga. Gitu. Jadi situ akhirnya sekarang full di Shopee. Main di Shopee aja. TikTok karena saya punya reseller yang jago satu orang, jadi saya nggak main TikTok. Alasan saya kenapa saya nggak main TikTok, saya nggak buat belajar lagi kayaknya, buat belajar TikToknya. Jadi saya nggak belajar. Ada reseller saya satu orang, dia jago main TikToknya. Itu berarti bukan affiliate, reseller? Reseller. Lebih enak ya Om kalau iya. Reseller. Berarti kalau sama reseller mah istilahnya untungnya udah bersih, nggak ada potongan-potongan lagi. Iya. Makanya saya nggak main TikTok. Saya juga di awal 2 tahun yang lalu dia ngomong mau ikut jualan yang saya, sok aja. Terus kalau mau jualan enak kata saya belum main di TikTok, sok aja main TikTok. Akhirnya dia main TikTok. Dia nggak main Shopee. Kenapa pas sekarang kan? Kenapa nggak main Shopee? Kan A-nya sendiri yang suruh bilang jangan main di Shopee. Iya ya. Saya juga lupa sih. Cuman emang bener saya emang nyaraninnya ke TikTok. Akhirnya dia main TikTok, saya Shopee-nya. Tapi bagus, penjualannya bagus banget dia. Dia ngerisalin di luar produknya saya aja, itu udah ratusan juta omsetnya pas bulan puasa. Dia emang jago. Makanya saya nggak main TikTok, saya main di Shopee aja. Tapi Om mungkin tipsnya ya kalau buat teman-teman yang jualan barang musiman juga kayak Om ini, gimana sih caranya bertahan Om? Karena kan istilahnya panen sekali buat hidup setahun Om. Tadinya ya saya mikir kayak gitu. Cuman karena Shopee saya ulasannya saya di awal mikirnya bukan ngasilin uang sebenarnya. Oh, ya, buat amal? Enggak. Enggak, fokusnya enggak situ maksudnya. Jadi uang juga bukan uangnya Om kan? Jadi saya fokusnya buat bagusin toko. Oh, buat bagusin toko. Ya. Cara ngebagusin tokonya di musim rame roh puasa. Roh puasa itu kan pencariannya banyak banget. Kata kunci yang sama dengan beat yang sama di bulan musim sepi kayak gini sama bulan puasa itu beda banget ngaruhnya. Kayak gitu. Makanya pas musim rame itu saya banyakin ulasan sama terjualnya. Nah musim sepinya biasanya kalau misalkan udah ada ulasan 1.000 ke atas itu musim sepinya pasti ada hari-harinya. Jadi ini bedanya online sama offline. Kalau offline benar-benar nggak juara tiarap. Iya. Iya kan? Tiarap banget. Tapi kalau online ada. Ada terus. Asal ulasannya bagus, tokonya juga bagus ya. Kita jaga kayak misalkan perform chatnya yang kayak gitu-gitunya. Terus ulasannya dibanyakin. Makanya saya kalau misalkan produksi, kalau saya beli kain, saya pastiin kainnya ini bisa repeat order. Karena misalkan kalau ini bagus, oh itu udah kita bikin banyak, naikin ulasan sama terjualnya, itu pasti kesananya udah pasti rame. Pasti jalan. Jadi nggak sepi-sepi banget lah, nggak kosong-kosong banget, adalah buat makan-makan. Bukan buat makan ya, makan-makan ya. Buat makan. Beda ya, makan sekali makan-makan beda ya, jadi jauh ya. Kalau makan-makan satu kampung ya Om ya? Oh, enggak, sama keluarga gitu. Gimana?
Tapi karena saya juga baru ingat-ingat lagi, benar juga ya Om yang bayar DP dulu, terus ini ternyata waktu ketemu itu lagi terpuruknya Om. Iya, lagi terpuruk. Tapi Om nekat, hebat ya, berani Om. Karena saya main Shopee, saya mesti tahu ilmunya. Saya nggak mungkin saya ngambil pinjaman dari saudara saya itu kalau sayanya sendiri belum benar-benar. Padahal yang 2 tahun ke belakangnya pas bulan puasa habis aja, cuman masih sedikit. Saya produksinya masih sedikit banget, nggak terlalu banyak. Pas sudah kayak gitu saya ngomong-ngomong, katanya, "So, kamu butuh berapa?" Ngomongnya kayak gitu. Nggak ngomong gitu, kita kalau segini sih ada gitu. Nggak ngomong gitu berapa ya? Nggak ngomong gitu, salah. Cuman pas lagi kayak gitu, ya nanti saya mau belajar dulu, ini ada ininya nih, saya cobain dulu. Oh yaudah, ini saya ikut tuh. Pas sudah ikut, banyak kayak banyak masukannya sih. Kayak dari fitur-fitur juga. Apa yang saya lakuin yang memang ternyata tadi yang nggak tahu ternyata jadi tahu deh. Ini kelasnya namanya Marketplace Expert Class ya. Kita bulan depan tanggal 30 sama 31 Oktober ada di Bandung. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau ikut boleh, walaupun link pendaftarannya sekarang belum ada, tapi nanti kalau video ini tayang udah ada. Ya. Dari fitur kita optimalin fitur Shopee aja, itu saya masih belum tahu. Kayak campaign, live saya nggak live. Sampai akhirnya saya live setelah ikut itu. Lihat juga dari teman-teman yang lain, ternyata live-nya gila-gila juga ya. Karena kan memang dari ada yang 24 jam malah ya yang live-nya. Udah kayak gitu sharing-sharing sama teman-teman. Terus live penting banget. Terus di foto, itu foto harga mati tuh, harus bagus. Saya pernah beberapa kali ganti foto sampai akhirnya bisa jalan. Temen saya itu dia baru foto, pas sudah kayak gitu udah foto, pas ngeliatin ke saya, kata saya cuma ngomong, ini foto lagi, dia foto lagi, akhirnya jalan produknya. Feelingnya udah mantep. Enggak, bukan feelingnya. karena emang, gitu kan ya. Karena emang saya ngerasa banget sampah. Kalau di foto saya pernah fotonya biasa aja. Kadangnya di foto produk profesional yang kita outdoor itu pencahayaannya terlalu lebih. Ya. Kita foto lagi ke satu yang beda, tempat yang beda, itu malah jadi bagus. Ya. Saya pernah beberapa kali saya ganti. Kadang yang saya udah kepake, ada yang gagal, saya pasti foto lagi. Kayak yang foto itu lagi ngobrol-ngobrol, terus kayak campaign Shopee saya yang dapat di MS itu, campaign Shopee harus diikutin. Cuman yang masuk aja harganya. Kan kalau misalkan dianya ada yang ngatur sampai berapa persen, jangan. Saya paling dikurangin biasa harga bohongannya ya, saya kan dikasih diskon 10%, saya tambahin 11%, 1% aja. Nggak keterima ya udah. Kalau saya kayak gitu. Tapi harga jangan bohong-bohong, dosa. Ya kan emang seperti itu banyakannya. Sebenarnya kayak gitu.